Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami yang setiap harinya baru yang kami rasakan. Itu semua berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami di dalam setiap firman yang boleh kami dengarkan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah kami mendengarkan dan memberikan hati dan pikiran kami di dalam setiap firman yang kami dengarkan dalam kehidupan kami. Sudi kiranya Engkau Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami dan dapat kami lakukan setiap firman yang kami dengarkan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 tertulis di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 24. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini sangat mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk bertindak, bersikap, dan berkarakter yang baik. Begitu juga bagaimana sikap kita untuk ramah terhadap semua orang. Mungkin di dalam kehidupan kita sulit sekali kita untuk ramah. Sulit sekali kita untuk pertama kali kita menyapa seseorang. Harusnya kita disapa, harusnya kita dikenal orang, harusnya seperti yang mereka kenal kita, bukan kita yang mengenal dia. Tetapi di dalam kehidupan kita bukan hanya seperti itu saja Bapak Ibu. Kita harus saling mengenal, saling memberikan sapaan, saling memberikan cinta dan kasih, saling memberikan senyum di pagi hari, saling menanyakan kabar. Itu sangat baik adanya dan bahkan menstimulus pikiran yang ada di pikiran kita supaya lebih baik, supaya positif, supaya kita mampu beraktivitas dengan baik. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jika kita sudah ramah terhadap semua orang dan kita juga harus ada rasa sabar di dalam kehidupan kita. Tidak akan ada nilainya kalau kita ramah, kalaupun kita sapa semua orang, tapi tidak ada nilai kesabaran di dalam kehidupan kita, maka nilai ramah yang kita miliki terhadap semua orang akan larut begitu saja, akan hilang begitu saja. Tetapi kalau kita mampu berkontribusi di dalam rasa sabar, di dalam rasa ramah terhadap semua orang, tidak ada rasa ingin melakukan pertengkaran, maka sudah sebaiknya kita mendapatkan banyak teman-teman, banyak relasi, dan akan menimbulkan suasana yang harmonis. Kalau di dalam kehidupan kita tidak ada rasa damai, tidak ada rasa sabar, ataupun rasa ingin menyapa seseorang, maka sudah bisa dipastikan di dalam kehidupannya akan banyak pemikiran yang negatif terhadap dirinya, akan banyak masalah yang dia hadapi. Karena apa? Karena di dalam kehidupannya tidak ada rasa damai, tidak ada rasa sabar, tidak ada rasa tenggang rasa terhadap semua orang, sesama maupun terhadap dirinya sendiri. Maka dari itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita sudah dimenangkan, sudah dimerdekakan. Maka dari itu kita juga harus merdeka. Yang awalnya kita tidak ramah, tidak sabar, dan kita ada rasa untuk melakukan pertengkaran, memulai pertengkaran, maka dari itu kita leburkan itu supaya kita ada rasa untuk damai, kita ada rasa untuk sabar, kita ada rasa untuk belajar dan mengevaluasi diri sendiri bagaimana melakukan setiap perbuatan yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita ini. Kita sudah dimenangkan oleh sekian puluh tahun
78 tahun kita sudah dimenangkan, sudah dimerdekakan. Maka dari itu firman Tuhan saat ini juga kita harus bisa dimerdekakan. Yang awalnya kita tidak sabar menjadi sabar Bapak Ibu. Yang awalnya kita suka tidak memberikan rasa damai, maka kita berbagi dengan rasa damai. Kita berbagi rasa senyum kita, bagaimana cara kita menyapa seseorang, menyapa dengan hati ke hati, dan berbagai setiap cerita yang kita lemparkan terhadap semua orang itu membangun komunikasi yang baik. Tetapi bagaimana kalau kita tidak memberikan komunikasi yang baik? Maka dari itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berikan yang terbaik, berikan sapaan terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Membangun relasi terhadap sesama itu dibutuhkan. Bagaimana cara kita membangun komunikasi yang baik agar interaksi yang terbaik pula timbul ataupun muncul dalam setiap relasi yang kita lakukan. Kita berikan sapaan seperti di dalam pom bensin ada 3S, senyum, sapa, dan sapa kembali. Itu kan kalau kita sudah menyapa dan kita tidak menyapa kembali, bagaimana rasa dan perasaan yang kita rasakan. Maka dari itu ketika ada orang senyum di dalam setiap perjumpaan, baik itu di jalan, di gereja maupun dimanapun kita berada, mari kita sapa kembali orang yang telah menyapa kita. Tidak akan ada ruginya ketika kita menyapa kembali. Tidak akan ada ruginya ketika kita memberikan senyuman terbaik versi kita masing-masing. Jika kita memberikan senyuman terbaik menurut versi kita masing-masing, maka dari itu kita akan menerima juga senyuman terbaik menurut versi orang lain. Makanya harus kita berikan senyuman yang terindah terhadap ataupun kepada orang lain. Maka dari itu ketika kita sudah senyum, maka hati kita membawa kedamaian terhadap orang lain. Ketika kita sudah senyum, ada rasa damai di dalam kehidupan kita. Ada rasa tenggang rasa, ada rasa untuk tidak memberikan nilai-nilai ketidakbaikan. Jadi yang timbul adalah nilai kebaikan. Maka dari itu hendaknya kita melakukan setiap kegiatan yang positif. Mari dan perasaan yang kita rasakan. Maka dari itu ketika ada orang senyum di dalam setiap perjumpaan, baik itu di jalan, di gereja maupun dimanapun kita berada, mari kita sapa kembali orang yang telah menyapa kita. Tidak akan ada ruginya ketika kita menyapa kembali. Tidak akan ada ruginya ketika kita memberikan senyuman terbaik versi kita masing-masing. Jika kita memberikan senyuman terbaik menurut versi kita masing-masing, maka dari itu kita akan menerima juga senyuman terbaik menurut versi orang lain. Makanya harus kita berikan senyuman yang terindah terhadap ataupun kepada orang lain. Maka dari itu ketika kita sudah senyum, maka hati kita membawa kedamaian terhadap orang lain. Ketika kita sudah senyum, ada rasa damai di dalam kehidupan kita. Ada rasa tenggang rasa. Ada rasa untuk tidak memberikan nilai-nilai ketidakbaikan. Jadi yang timbul adalah nilai kebaikan. Maka dari itu hendaknya kita melakukan setiap kegiatan yang positif. Marilah kita menurunkan egois kita. Ketika kita tidak disapa sekalipun ataupun tidak dibalas sapaan kita, hendaknya kita tetap menyapa orang lain dalam kehidupan kita, agar tetap ada rasa damai di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan di dalam kehidupan kami, baik secara rohani virtual ataupun secara langsung yang kami dengarkan. Kiranya menumbuh kembangkan iman yang kami punya. Sudi kiranya Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami memberikan pengajaran bagaimana cara kami untuk sabar, bagaimana cara kami untuk memberikan lemparan senyum yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk mengenal bagaimana rasanya untuk saling mengasihi terhadap orang lain dalam kehidupan kami. Doa yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan kiranya Engkau menyempurnakan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu.
Amin.